Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sebagai presenter 1. Perkenalkan, nama saya Kadek Sri Purnamiasih dan rekan saya yaitu Ninyoman Bayu Bodriasih. Materi yang pertama itu adalah kutipan. Nah, pengertian dalam kutipan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kutipan adalah pengambilan satu atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkuat argumen dalam tulisan sendiri. Dan adapun fungsi-fungsi dalam kutipan. Fungsi kutipan diantaranya yang pertama, sebagai landasan teori, yang kedua, penguat pendapat penulis, yang ketiga, penjelasan suatu uraian, dan yang terakhir yaitu yang keempat, bahan bukti untuk menunjang pendapat. Dan adapun juga prinsip-prinsip dalam mengutip. Yang pertama adalah penulisan jangan terlalu banyak mengutip, sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, mengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. Yang kedua, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan, sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Yang ketiga, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Dan yang kelima, yaitu menghilangkan bagian kutipan diperkenalkan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Adapun juga jenis-jenis dalam kutipan, yaitu ada dua jenis. Yang pertama itu kutipan langsung. Nah, kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Yang kedua itu kutipan tidak langsung, yaitu penulis melakukan parafrase atau menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri, atau hanya mengambil pokok pikiran atau intisari dari sumber yang dikutip, untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ikhtisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Dan penjelasan yang kedua itu adalah materi parafrase. Pengertian dalam parafrase artinya, parafrase adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna ide atau gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Nah, yang kedua itu ada cara atau teknis membuat parafrase. Nah, di sini juga terdapat juga 5 cara atau teknis sekaligus diterapkan dalam membuat parafrase dari kalimat-kalimat yang disampaikan dalam karangan asli. Yaitu yang pertama, menggunakan kata sinonim pada semua kata yang tidak umum digunakan dalam karangan asli. Kata-kata seperti orang, dunia, makanan adalah kata-kata umum yang tidak perlu lagi dicari sinonimnya. Yang kedua, mengubah struktur kalimat. Yang ketiga, mengubah tekanan kalimat dari aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Dan yang keempat itu mengurangi anak-anak kalimat yang tidak perlu untuk diuraikan atau dimaknakan kembali oleh penulis atau pengutip. Dan yang terakhir itu ada mengubah bagian-bagian pembicaraan yang diuraikan penulis asli. Saya akan membahas mengenai resume. Adapun pengertian dari resume itu adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam sajian yang singkat. Nah, di dalam sebuah ringkasan itu dimulai dari karangan sumber yang panjang dan kemudian dipotong dengan mengambil bagian-bagian pokok dan membuang perincian serta ilustrasinya. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah menulis resume? Itu yang pertama, kita pastinya harus menentukan dan mencatat terlebih dahulu apa gagasan utama dari bacaan tersebut. Lalu kita mulai menulis ringkasannya, serta jangan lupa untuk membaca kembali ringkasan yang telah kita buat. Itu ya. Nah, selanjutnya
berisi di dalam semua buku ataupun tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Nah, daftar pustaka ini juga berisi keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Ya. Nah, apa saja fungsi-fungsi dari daftar pustaka? Yang pertama itu untuk memberi informasi bahwa pernyataan dalam suatu karangan atau satu karya tulis itu bukan hasil dari pemikiran penulis sendiri, tapi ada hasil dari pemikiran orang lain, seperti itu. Nah, yang kedua untuk memberikan arah bagi pembaca ataupun orang yang ingin meneruskan kajian dan dia juga seperti berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut ataupun melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Selanjutnya kita juga bisa membuktikan kebenaran dari bahan yang dikutip tersebut. Selain itu juga kita dapat menjaga profesionalisme kita, bahwa jika kita tuh sebagai seorang penulis karya tulis, kita tuh harus jika memang itu bukan karya kita, kita harus benar-benar menyampaikan bahwa itu adalah sah memang buatan orang lain atau memang bukan buatan kita, seperti itu ya. Selanjutnya untuk unsur-unsurnya itu adalah unsur-unsur dari daftar pustaka ya, dan juga di dalam jenis-jenis penulisan itu sudah ada ya. Pertama, nama penulis itu ataupun nama pengarangnya, judul buku, data publikasi seperti tahun terbit, tempat diterbitkannya, nama penerbitnya siapa, cetakan keberapa, jilid keberapa, ataupun tebal dari buku itu berapa halaman, seperti itu ya. Dan yang terakhir, sebuah artikel itu diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, seperti juga nama majalah misalnya, jilid keberapa, nomor dan tahun diterbitnya itu kapan, seperti itu ya. Nah, sekian untuk pembahasan secara garis besar mengenai materi bagaimana melakukan kutipan, melakukan parafrase, membuat resume dan juga membuat daftar pustaka. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan pada akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan